Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Ginta yang tahu nih mau laptop Ginta kan Hmm? laptop Ginta apa laptop Iben? Bang Iben. Oh iya, ntar Iben tahu. Oke. Udah berarti nih, Be. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Kadela lagi ada, nggak tahu ya. Jadi kita yang gantiin. Materinya apa? Kita mau mengingat sebentar materinya interpretasi data. Jadi kita agak mengingat sebentar. Tadi soalnya udah dikirim Bang Iben belum di grup? Udah ya? Harusnya. Udah ya. Mungkin udah pada ngerjain juga dan soal yang dikirim Bang Iben itu soal baru ya. Ya sudah di print. Buset, keren bener. Gercep banget Melva. Respect. Oke, langsung gua mulai ya. Nggak. Wherever you are. Satu, nol. Ya, udah kelihatan ya teman-teman. Ya, ini semuanya. Kelihatan beberapa lama lagi gue mau bahas soal nomor satu ya teman-teman. Udah kelihatan belum teman-teman di layar? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Udah, Kak. Udah bang, udah. Panggil aku Wendy aja, kita masih seumuran loh. Kak Wendy, halo Kak Wendy. Selamat pagi Kak Wendy. Kita masih seumuran. Jadi santai aja ya. Mas Wendy. Tuan lu bang, waduh. Mas Jawa. Mas Wendy. Kita langsung bahas nomor satu ya. Baru tahu. Ada ya? Ya, kita kasih tahu. Oh, dia. Oke, langsung aja bahas nomor satu. Pertanyaan ini ya, berdasarkan data tersebut, berapa peningkatan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021? Sorry, belum nyala guys. Ya, saya ulangi pembukaan ya. Maaf, tadi agak ada masalah dikit. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama gua Wendy Pratama. Gua di sini gantiin Kadela dan gua di sini mau ngebahas sedikit materi yang udah kita lalui kemarin, yaitu tentang interpretasi data. Jadi di soal interpretasi data penalaran umum, kita biasanya disediain data gitu ya, tabel berupa tabel dan angka-angka, serta biasanya ada grafik, tabel grafik seperti ini. Lalu biasanya ada pertanyaan. Pertanyaannya juga kalau di PU ini udah menjadi khasnya ya, biasanya perbandingan tahun ini dan tahun sebelumnya, kenaikan tahun ini, kenaikan di tahun X ke tahun Y itu berapa gitu ya. Jadi mungkin udah familiar. Oke, langsung kita bahas nomor satu ya. Oh iya, gua mau klaim lagi ya. Kalau kadang kan sekali lagi di PU kan banyak cara untuk mengerjakan semua soal ya. Mungkin di matematika juga sama ya, Be. Jadi gua di sini bukan bermaksud untuk mendoktrin kalian dengan hanya satu cara, tapi kalian boleh banget, Bang ini sorry, Bang ini sama nggak sama materi analitik kuantitatif? Agak beda ya. Nanti kalau mau kita bahas juga analitik kuantitatif. Kita udah punya soalnya. Ya, gua lanjut. Jadi gua di sini pengen dengar juga kalau kalian punya cara lain, yang mungkin jawabannya juga sama kayak gua.
Tolong Tapi beda disampaikan cara. aja, tapi beda cara. Ya gitu ya. Feel free to discuss. Feel free. Ya, feel free kita terbuka. Gitu ya. Jadi langsung aja ke nomor 1. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, berapa peningkatan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Mungkin di sini sebelum ngerjain ada pengecoh ya. Kadang kita terdistract dengan data inilah yang kita lihat ataupun ini juga. Kadang ini bisa menjadi apa ya namanya ya? Penggocek. Penggocek tuh berarti apa ya? Itulah ya. Berarti pengecoh, pengecoh. Kita namain ini mungkin pengecohnya ya. Pengecoh. Jadi kita nggak fokus ke soalnya gitu. Jadi sekali lagi gue kasih tahu, lebih baik baca soalnya dulu, abis itu cepat-cepat lihat data, jangan terlalu fokus kepada grafiknya gitu ya. Oke, nomor 1 lanjut. Berdasarkan data tersebut, berapa peningkatan pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Nah, di sini gampang ya. Ada premis, ada pendapat di sini, dia berpendapat bahwa pertanyaan itu dengan tahun sebelumnya. Berarti kan tahun sebelum 2021 itu kan 2020 ya. 2021 itu kan berarti 2020. Bentar. 2020. Berarti kan ini ya, teman-teman. Peningkatan. Kalau peningkatannya berarti dari 2020 ke 2021. Gimana cara nyari peningkatan itu? Ada yang bocor, guys. Langsung matiin ya. Gimana cara nyari peningkatan itu? Berarti kan dari 175, gimana caranya biar 202,6? Itu kan. Jadi kalau gua itu biasanya gua langsung tulis 202,6 dikurangi 175,4. Dikurangi hasilnya 12 kurangi 57, ini kan tadi 10 ya, 10 dikurangi 1 kan berarti 9, kurangi 7 berarti 2, ini 0. Berarti jawabannya 27,2. Gitu ya teman-teman. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan boleh on mic ataupun lewat chat ya. Lanjut. Gampang kan ya teman-teman nomor 1 ya? Oh, ada yang bilang nih. Aman. Oke, lanjut. Gampang bang, ya sip. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Manakah tahun yang mengalami peningkatan jumlah pengguna internet tertinggi dari tahun sebelumnya? Tertinggi ya, dari tahun sebelumnya. Berarti caranya masih sama kayak nomor 1. Dari 2018 ke 2019 gitu kan. Ini peringkatnya berapa? 150. 150 dikurangi 132,7. Dikurangi 0,7 berarti kan akhirannya pasti 3 ya. Berapa tuh? 98. 12 masih. 18,3. Bener gak? Oh, 17,3 ya, sorry. Oh iya, ini kan udah dikurangi 1 ya. Jadinya 10, berarti ini 9 kurangi 2, 7. Ya, 17,3. Jadi ini 17,3 2019 ke 2020 ini gampang ya. 25,4 udah kelihatan. Ini yang tadi yaitu 27,2. Sementara ini paling sedikit ya. Cuman berarti 9 1. 2 ke 4. 1,9. Tiganya dari mana, Wen? Yang mana nih? 150 dikurangi 132,7. Dikurangi ini kan ya. Gua jelasin ya berarti. Ini kan 0,7. Biar jadi 0 atau biar jadi 1, biar jadi 10, itu kan berarti 7 ditambah 3. Jadi kalau menurut gua hitung cepatnya itu kayak gitu. Jadi ini langsung aja ke sini. 1 jadinya ini 10. 10 kurangi 0,7 berarti kan sisa 3 di koma. Nah, tadi ini kan berarti sisanya 9. Iya gak teman-teman? 9 dikurangi 2, 7 kan. Ini kan udah dipinjem nih sama yang ini. Jadi ini tinggal 4. 4 kurangi 3, 1.
Gitu teman-teman. Ya, 150,0 boleh. Jelas ya teman-teman, gampang. Jadi, oh ya belum. Jawabannya mana, Kak? Berarti jawabannya yang ini ya. Iya nggak, teman-teman? Nah. Berarti jawabannya yang 2020 ya, dari tahun sebelumnya. 2021. Kau ini ada file soalnya gak? Sorry baru join. Ada teman-teman. Ada di grup. Bentar ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3. Harusnya kau tahu. 27 itu tadi dari pengurangan berapa? Dari pengurangan 202 yang ini dikurangi 175,4. Hasilnya 27,2. Jadi jawabannya 2021 ya teman-teman. Kau boleh ulang ke nomor 2-nya baru join. Oh ya bentar ya. Untuk pengulangan-pengulangan kita taruh di akhir teman-teman. Jadi lanjut dulu. Kalau mengalami peningkatan gitu yang dipilih tahun sesudahnya ya Bang. Oh ya, ini juga menjadi pengecoh juga ya. Tergantung pertanyaannya. Ada yang jawabannya di tahun itu maksudnya di mana? Di 2020-nya. Ada juga yang jawabannya di 2021-nya. Itu kenapa? Karena bentar. Karena ini teman-teman. Dari tahun sebelumnya. Perhatiin keywordnya ya. Ada kalimat dari tahun sebelumnya. Jadi dari tahun sebelum 2021 itu berapa? 2020 itu kan peningkatannya. Berarti meningkatnya di tahun berapa? Tahun 2021 gitu. Itu ya. Oke, gue lanjut ke sekarang nomor 3. Berdasarkan data tersebut, manakah simpulan yang paling tepat? Sebelum ngerjain ini jangan. Oh ya, yang ini salah ya. 2,1 ya benar. Terima kasih yang udah ngoreksi ya. 2,1. Nomor 3. Nomor 3 jawabannya apa teman-teman? Ada yang berpendapat D, ada yang berpendapat C. D. Waduh, D semua. Wah, ada C juga. Coba gue mau minta dong yang jawabannya D. Boleh dong salah satu berpendapat. Ayo, yang jawabannya D ada nggak yang mau ngomong? Gue Bang, Ya, silakan. kan itu dilihat juga dari soal sebelumnya. Jadi hasilnya tuh kayak yang paling tinggi kan 2021. Jadi simpulannya itu peningkatan pengguna internet tertinggi terjadi pada tahun 2021. Ya nggak sih? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi? Namanya ZL. Zieldin. Oh, enggak tahu. Ya, C. C Iya salah nggak sih? karena dari tahun 2021 ke 2022 cuman 2,1. Eh, Gimana bener nggak sih? Zieldin? Berubah pikiran Taruh, enggak? taruh. Ya, Bentar-bentar Bang. C karena mencakup seluruh data. Anjas. Cek karena cinta. Waduh, sebelah itu. Enggak, B Bang. Bentar ya. Karena cinta. Gimana Zeldin jadinya? C salah karena mengalami penurunan enggak sih? Cek cinta. Oke ya. Jadi mungkin agak ngecoh juga nih dari soalnya ya. Karena kalau mau jawabannya D, dikatakan salah juga enggak.
Kenapa dikatakan nggak salah? Karena dia benar pendapatnya. Tertinggi emang terjadi pada tahun 2021. Nih, 2021. Dan berkorelasi juga dengan jawaban nomor 2, yaitu 2021. C salah. Ya, gua lanjut bahas dulu ya. Itu emang ada benernya. Yang C, pengguna internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2022. Ini juga benar. Kenapa benar? Karena emang selalu mengalami peningkatan. Nih misalnya ya, gue jelasin dari 2018 ke 2019 itu kan naik juga ya. Naik 17,3. Dari 2019 ke 2020 itu naik 25,4. Dari 2020 ke 2021 itu 27,2. 2021 ke 2022 itu naiknya 2,1. 2,1 itu kenaikan, teman-teman. Jadi yang benar mana, Bang? Kenapa? Jadi yang benar teman-teman, yang benar itu jawabannya tebak. Jawabannya adalah C. Hore, selamat. Kenapa yang C itu kita anggap benar dan D itu kita anggap salah meskipun D benar? Karena simpulan kan berarti bersifatnya harusnya umum dan mewakili semuanya. Walaupun D benar, itu kan hanya menyimpulkan pada salah satu tahun doang kan. Dan di sini yang simpulannya menyeluruh dan benar, yang paling tepat nih, paling tepat. Jadi kan kadang ada yang bilang benar sekali. Nah, kalimat paling tepat itu mungkin ada di tingkatan yang benar sekali, sangat tepat, paling tepat. Ini mungkin cuma tepat doang ya. Tepat tapi tidak mewakili isi. Waduh, typo kita, sorry. Tidak. Tidak mewakili semuanya. Ini dalam konteks soal nomor 3 ya, teman-teman. Mewakili semuanya. Iya, benar gitu. Jadi yang D itu nggak salah, cuman dia tuh cuma mewakili dirinya doang dan nggak mewakili orang lain. Sedangkan yang di sini yang ditanyakan adalah simpulan. Simpulan kan bersifat universal ataupun umum gitu ya. Dan di sini ada kalimat lagi paling tepat. Mungkin kalau D itu baru tepat tapi nggak mewakili semuanya. Sedangkan yang C tepat dan mewakili semuanya. Gitu ya teman-teman. Nggak ada kontra lagi kan teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Ada pertanyaan nih. Kita lihat soalnya dulu ya. Ada data dari jumlah smartphone berdasarkan pulau pada tahun berdasarkan pulau. Langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, jika penduduk Pulau Kalimantan pada tahun 2022 sekitar 16 juta, penduduk berapakah yang sudah menggunakan smartphone di Pulau Kalimantan? Gimana nih cara nyarinya teman-teman? Oh, udah ada yang jawab ya, gercep sekali. Ada yang mau ngasih tahu nggak kenapa jawabannya 52,12% dikali 16 juta. Iya nggak sih? Gimana Yogi? 52,12% dikali 16 juta. Kali 16. Ini dikali jumlah penduduk. Ya, benar ya. Oh ya, kalau Yogi tadi ngerjainnya gimana? Langsung dikerjain gini, disederhanain gini. Ini nomornya 4. Langsung aja pakai logika, setengah dari 16 kan 8. Terus 2,12 berarti ya sekitar 8-an. Oh, jadi nggak langsung diterobos dikerjain ya? Iya. Oh iya sih. Itu jujur gue juga ngerjainnya sama kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena di UTBK, SNBT UTBK kan kita nggak hanya harus benar ya, tapi harus cepat gitu ya. Jadi kita nggak mau buang-buang waktu gitu ya. Dan juga jawaban nomor 4 ini pilihan gandanya itu nggak ada yang mirip-mirip.
8 dan 9 itu kan jauh ya. 10, 12, 14 itu jauh. Jadi langsung dikira-kira aja teman-teman, setengah dari 16 itu kira-kira berapa? 8 ditambahi 12% itu kan dikit ya. Tambahin dikit gitu. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman? Nggak ada. Lanjut. Kita lanjut ke nomor 5. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang kurang tepat? Yuk, ada yang mau jawab? B. Kenapa B? Bang, maaf tadi ditambah 12% dari mana? 12%. (0,12). Oh ya, gua simpan nanti ya, buat nanti ya. 0,12. Kita lanjut ke 5 ya. Nomor 5 jawabannya B ya, benar. Cuman gimana nih caranya nih? Ada yang mau speak up nggak? Aku, Kak. Ya, silakan. Ya, langsung aja kita lihat dari informasi di atasnya itu kan langsung bisa kita lihat. Yang Yang B mana kan nih? menyatakan yang itu, yang Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Kan udah ada tuh presentasinya. Tinggal kita lihat aja sesuai apa enggak sama pernyataan di B. Dan ternyata enggak sesuai, karena di situ kan dibilangnya sama, sedangkan informasi di atas itu enggak sama gitu. Ya. Iya. Tapi di data bagannya, Bang. Oh, di data sininya ya. Berarti ya. Kurang tepat sama tidak tepat tuh sama apa beda? Kurang ya. Ya sekali lagi mungkin levelnya kurang tepat dan tidak tepat ya. Mungkin hanya selain permainan kata ya. Gini, gue bisa jelasin nih. Kurang tepat dan tidak tepat. Kurang tepat itu kurang tepat itu salah. Kalau tidak tepat juga salah. Tapi kalau kurang tepat itu masih ada nilai kebenarannya dikit lah. Kenapa ada nilai kebenaran? At least di sini dia benar nyebutin pulau-pulaunya. Gitu doang sih kalau di konteks ini, ya enggak? Yo kayak ijo-ijo. Iya, kenapa? Waduh, ada yang bocor ya kayaknya ya. Jadi ya jawabannya setengah benar, sedangkan tidak tepat, benar-benar tidak ada kebenaran sama sekali. Nah, selisihnya dikit Kak. Ya, benar. Ya gitu. Cuman kalau kurang tepat dan kurang benar itu juga sama ya teman-teman. Kurang benar, kurang tepat, kurang sesuai itu benar. Sorry. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman di soal nomor 5? Nggak ada ya mungkin ya. Mudah. Udah jago-jago, bagus. Terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 ya. Berapa selisih persentase pengguna smartphone wilayah Sulawesi dan Sumatera? Sulawesi dan Sumatera. Selisih ya. Kalau selisih berarti dikurangi kan? Oh ya, cepat benar, mantap. Selisih dikurangi. Oh ya, ada yang jawab E. Coba ada yang mau ngasih tahu kita caranya nggak? Kenapa Gue bisa? mau dong. Ya, silakan. Jadi itu kan dia bilangnya dia pengguna smartphone di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Ya. Nah, di situ kan Sumatera 48,14, terus Bentar, Sulawesi pelan-pelan. Oh ya, sorry. 84,14. 14. Terus yang di Sulawesi itu kan 43,82. 43,82. Nah, kan yang ditanyain selisih, jadi tinggal dikurang aja sih sebenarnya. Hasilnya 42,32. 304. Gini ya? Iya. Bener nggak? Iya, benar. Oke, bener ya jawabannya E. Ada yang punya jawaban dan pendapat lain, teman-teman? Gue bang. Yo, silakan. Kan itu akhirnya 2. Jadi tinggal untuk mengefisienkan waktu, lihat aja angkanya 2 yang ujungnya gitu. Ya, harus banyak-banyak apa? Tadi yang speak up siapa namanya, Bang? Riepa. Oh ya, Rieva. Jadi Iya, itu Bang. buat efisiensi waktu ya. Iya gitu, Bang. Tapi kalau misalnya duanya ada Banyak. 2 misalnya.
Kalau Ya, di jawabannya ada 2, berarti kita harus hati-hati, berarti harus mengurangi yang satu lagi gitu. ya benar. Setuju ya. Jadi maksud dari Eva tadi gimana sih? Ini 4 kan ini ya. Tadi ya, 4 kurangi 2. Itu kan jawabannya pasti belakangnya 2. Sedangkan di sini tuh duanya cuma satu doang nih. Yang lain ada yang 5 dan ada yang 0. Jadi kemungkinan benarnya lebih ke arah E gitu ya. Beda cerita kalau misalnya 57,22. Ini kan ada agak riskan ya. Soalnya kenapa? Karena duanya tuh ada 2. Jadi harus benar-benar kita kerjainnya langsung kurangan gitu. Berarti langsung kita kerjain semuanya kayak gini. Gitu ya teman-teman. Gak ada masalah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada tabel nih. Ada tabel lagi, ada data. Langsung ke pertanyaan ya. Berdasarkan data tersebut, berapa persentase bencana banjir dari total seluruh bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022? Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Ada yang mau jawab? B. Oh, ada yang masih ragu ya. B-nya nomor 7. B. Kenapa B? Boleh boleh speak up gak di sini? Yuk. Ada yang berani? Coba Hazel, Hazel. Iya, adakah yang berkenan menjawab? Soalnya dia gede, tapi kalau dijumlahin kelihatannya kurang lebih dari setengah. Oh ya, itu masih pakai cara-cara yang mempercepat ya. Bukan ini soalnya yang mana? Jadi gua kerjain dulu bentar ya. Bencana banjir dari total seluruh bencana yang total seluruh bencananya berapa teman-teman? Di sini kan ada tulisan 3.424 ya, bentar. 3.424, 3.424, 494. Terus yang di sini persentase bencana banjir dari total seluruh bencana yang terjadi di Indonesia berarti per berapa teman-teman? Per banjir 1.506 kali 100% gitu ya. Nah, mungkin kalau mau ngerjain ini boleh, cuman mungkin agak memakan waktu yang lebih lama. Dan gue punya satu cara yang mungkin sama ya kayak Hazel. Caranya ya pakai, kalau dibilang pakai logis ya mungkin pakai logika dikit. Kalau pakai angka pendekatan ya lebih tepatnya pendekatan ya. Dan pakai kira-kira 1.506 tuh kira-kira seberapa persennya dari 3.494 gitu kan. Terus dikira-kira kalau misal 50%, Kak itu nggak kebalik kah? Oh iya kebalik. Makasih ya udah bilangin. Ini terbalik ya angkanya. 1.506 per 3.494 kali 100%. Ini ya. Ya, makasih. Kebalik. Tapi oh ya tadi itu sebenarnya nggak kebalik juga sih. Itu cara yang gue lakuin. Soalnya kenapa? Karena biasanya tuh kalau 50, lebih dari 50% kan berarti kita harus 2 kalinya ya. Sedangkan 1.506 kali 2 aja baru 3.000 doang. 3.494 dapat dari mana, Kak? Dapat dari sini pertanyaannya ya. Ini kan ada kalimat setidaknya terdapat 3.494 peristiwa bencana alam. Jadi harus fokus ke soalnya juga, teman-teman. Gitu ya. Jadi dapatnya 1.506 gitu. Ya, sama-sama. Jadi jawabannya B ya tadi ya, teman-teman. Kenapa jawabannya B? Ya karena berasal dari itu tadi. Ya B gak sih? Ya B. Lanjut ya. Ada yang susah nggak? Kak, cuma kalau yang kayak tadi jadinya 23% kalau 3.000-nya di atas. Ah, gimana teman-teman? Cuma kalau yang kayak tadi jadinya 23%.
Bang, nanti ini coret-coretnya dikirim. Ya, oh ya benar. Kalau tadi dibalik, itu Pak jadinya 3.494. Masih gak paham itu kenapa bisa 43. Kalau mau dikerjain pakai porogapit silahkan. Belum Pak. Bang, coba ulang dah. Ya, gue ulangi ya. Jadi ini kan ada soal tabel. Ya, please jangan cepet-cepet dong. Ya, kita pelanin ya teman-teman. Jadi ini kan ada soal. Di sini udah tulis 3.494. Itu bencananya 3.494. Terus di sini ada soal nih, persentase bencana banjir dari total seluruh bencana. Total seluruh bencananya itu 3.494. Tapi aku jumlahin semua bencana alamnya lebih dari 3.494. Gimana deh cara nentuin yang dari penyebut sama pembilang? Menarik. Ini teman-teman dari banjir dari kan datanya cuma ngasih tahu yang paling sering. Ya. Terus kenapa kalian tiba-tiba oh ya, gua klarifikasi dikit ya. Jangan terfokus terhadap apa ya? Terhadap ini teman-teman. Terhadap ini kita jumlahin gitu ya. Mungkin hasilnya akan beda. Kenapa beda? Yaitu pengecoh. Jadi kita harus lebih fokus kepada pertanyaan dan apa yang udah ditulisin di sini. Di sini kan udah jelas ya. Terdapat 3.494. Jadi kita nggak usah nyari lagi nih biar waktu yang kita gunain itu efisien gitu. 3.494 kan jumlahnya. Sedangkan yang diketahui banjirnya itu 1.506 gitu kan. Jadi persentase bencana banjirnya berapa? Itu kan tadi berapa? 1.506 per 3.494 kali 100%. Kenapa dikali 100%? Karena yang ditanya itu persentase gitu ya teman-teman. Terus kenapa kakak nggak coba ngalihin aja? Kalau aku lebih bukannya gimana-gimana ya. Cuman itu lebih membuang waktu. Jadi ya jadi menurutku lebih baik kita pakai kira-kira gitu kan. Soalnya ini kan kacek bukan kacek apa ya? Perbedaannya jauh. Kacek tuh perbedaannya, Be. Kalau Jawanya kacek. Mana lu? Gue lupa kalimat itunya. Orang Betawi, masa lu nanya orang Oh iya, lu Jawa Betawi ya. tahu? Sorry. Selisih, nah ya. Selisih, sorry. Selisih, ya. Makasih. Selisih ya. Jadi dikira-kira nih. Coba jelasin Bang kira-kiranya. Kenapa gue milih 43%? Karena kalau lebih dari 50% berarti kan 50 dari 100 kan itu 100 dibagi berapa teman-teman? Dibagi 2 kan? Ya, bisa. Itu kan dibagi 2 ya teman-teman. Berarti gini nih. 3.494 dibagi 2 berapa? Berapa teman-teman? 47 kan ini. 34 bagi 2 berapa tuh? 15 berarti 17. 17 47 kurang lebih ya. Oke, ada yang ngasih masukan ya. Mending gini aja. Yang manual sebentar terus setelah itu spill cara efisien. Yang belum biasa jadi nggak bingung. Oke. Kalau cara manual ya berarti 1.506 dikali 100 15.06.00 dibagi 3494.
15 dibagi 150 dibagi 34. Apakah 5 mungkin, teman-teman? 34 kali 5 berapa? 4 kali 5, 02, 3 kali 5, 15, 70. Nggak mungkin kan ya? Dari sini aja udah kelihatan loh teman-teman. Oke, gue ulangi ya. Oke, cara manual ya. Cara manual juga bisa jadi cepat nih teman-teman kebetulan. 3.494 dibagi 1.506. Ini kan dikali 100 ya, berarti 0, 0. Sampai 0. Terus kalau gue gimana? Gue 3 angka di sini, gue ambil 3 angka. Yang pembaginya juga 3 angka. 349 kalau dibagi 150 itu berapa kan? 34 dibagi 15 gitulah. Kalau di sini jawabannya 5, itu nggak mungkin teman-teman. Kenapa nggak mungkin gitu kan? 150, 15 dikali 5 aja udah beda kan? 5 kali 5, 5, 2, 75 tuh. Tapi kalau 4 masih mungkin. Gitu. Jadi kalau hitungannya pakai beneran jadi 19. Ya, bisa juga, bisa. Jadi kalau di sini juga caranya lebih ketemu yang 4, awalnya itu 4 gitu. Gitu, teman-teman. Dan ini lumayan memakan waktu. Sekarang gua jelasin cara efisiennya. Kita kira-kira 50% dari 3.494 itu kan 1.747. Ini 1.747. Dan sedangkan di sini 1.506. Kira-kira berapa nih? Oh ya, sorry. 1.742 ya. Nah, jadi di atas 50% ataupun 50% itu udah nggak mungkin kan? Berarti kemungkinan besarnya adalah 40%. Gitu. Sumpah mandiri Unji pakai cara kayak gitu nggak mempan. Ya kalau mandiri mungkin beda lagi ya. Jadi bukan nggak mempan teman-teman. Mungkin ada beberapa faktor yang bikin kita terburu-buru jadi nggak fokus sama angkanya. Tapi kalau menurutku cara ini masih relevan buat ngerjain soal-soal yang kayak gini gitu. Oke ya, udah jelas kan ya teman-teman? Bingung gak nih sama cara yang cepet tadi? Oh ya, ini ada Melva juga yang udah ngejelasin di komentar ya. Terima kasih Melva. 8, ya udah langsung ketemu ya. Data tersebut berapa persen jumlah bencana gempa bumi? Gempa bumi 28. Perbandingan ya. Dibanding kekeringan 4. Dicari apanya? Kalau mau perbandingan dicari apanya teman-teman? KPK apa FEB? Ya, ada yang mau ngobrol? Ya, jawabannya D. Tapi kenapa D? Gitu kan. FPB. FPB dari 28 dan 4. Gitu kan. Berapa? Ya 4. Dibagi 4 semuanya. Jadi disederhanain gitu ya. Jadi 1 ini 7. Berarti jawabannya 7/1. Nomor 8 jawabannya D. Ya, benar. Lanjut ya. Gampang ya nomor 8 teman-teman. Kita lanjut ke nomor 9. Berdasarkan data tersebut, selisih kejadian bencana banjir. Selisih ya. Kalimatnya selisih, jadi bisa dikurangi. Selisih bencana banjir 1.506, cuaca ekstrim 1.450 dikurangi 6 kurangi 0, 0, 10 kurangi 5, 5. Jadi ini 0 ya. Udah habis. Ya benar E. Bentar, gua rubah warna ya. Pakai warna merah. Warna merah, warna cinta.
kita ganti juga. D ya tadi ya. Ya, udah. Terus lanjut ke nomor 10 ya, soal terakhir. Berdasarkan data tersebut, manakah yang paling tepat? Lagi-lagi nih. Ada kalimat paling tepat. Yuk, jawabannya apa teman-teman? B, 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 B bukan. Ada yang beda nggak selain B? B. Oh ya, sepakat B semua ya. Kita lihat. Oke, langsung kita kerjain ya. Manakah pertanyaan yang paling pernyataan yang paling tepat? Kalian berpendapat bahwa jawabannya B. Kira-kira kenapa jawabannya B? Ini kita lihat ya. Karena B bucin. Bucin. C cinta, B bucin. Waduh, gak bisa gituan. B buncit, B. Menarik. B benar. Ya, setuju kita. Sebagian besar kejadian bencana disebabkan oleh kondisi meteorologis. Di sini nggak ada itu ya. Kenapa nggak ada meteorologis? Karena campur-campur teman-teman. Ya walaupun ada kekeringan, cuaca ekstrim, banjir mungkin masih relevan ya dengan meteorologis. Tapi kalau gempa bumi Itu geologis. itu jatuhnya lebih ke arah geologis gitu ya teman-teman. Jadi A tidak valid. Kita cuekin yang B. Kedua, banjir dan tanah longsor memiliki kejadian bencana yang sama banyaknya. Banjir, tanah longsor sama banyaknya. Enggak ya teman-teman, 1506 dan 633. Berarti salah juga ya. Kemudian D, sebanyak 28 bencana gempa bumi banyak memakan korban jiwa. Gempa bumi, korban jiwa. Apakah ada keterangan gempa korban jiwa teman-teman? Enggak ada ya. Jadi kita bisa skip, tidak valid. Yang E, kejadian bencana tanah longsor masih lebih banyak dari banjir. Lebih banyak dari banjir. Tanah longsor lebih banyak dari banjir tadi ya. Tidak valid. Jadi jawabannya yang B gitu ya teman-teman. Oke, udah kelar. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan yang mau bertanya, yang kurang bingung, yang masih bingung dan kurang penjelasan gue tadi. Ada nggak yang diulang? Ya, oh ya tadi Kak Iben nge-share-nya hanya satu soal ini ya teman-teman. Apa ada lagi? Ada lagi, Kak. 2 ya? Iya. 001 dan 002, bener nggak? Iya, Kak. Ya, Kak ulang yang nomor 4. Oke, kita ulang nomor 4 dulu ya. Berdasarkan data tersebut, jika penduduk Pulau Kalimantan pada tahun 2020... Bang, tadi bencana meteorologis itu apa? Yaudah, gue jawab dulu ya. Meteorologis itu berhubungan dengan, kalau simpelnya yang gue nggak terlalu paham ya, tapi dengan langit deh. Kayak hujan, kemarau gitu tuh masih langit gitu ya, meteorologis gitu. Sedangkan geologis tuh yang bawah kayak tanah, kenapa tanah longsor, gempa itu masih masuknya geologis gitu. Tapi lebih tepatnya ini nggak sih Bang? Di soal kan nggak dicantumin kalau ini karena meteorologis, jadi kayak Ya, nggak mungkin. iya kalau ya bener lebih tepatnya sih. Cuman kan tadi ada yang nanya ya, jadi gua jawab aja. Dan itu pembahasan nomor A. Di pertanyaannya itu nggak disebutin nih bencana apa yang nyebabin dia. Cuman dia cuma nyebutin bencana-bencananya gitu kan. Gitu. Terus ada yang minta nomor 4. Oh, nomor 2 dulu ya. Bentar Kak, izin tanya. Ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya yang dipilihin opsi pilihan itu benar, tapi nggak ada di soalnya nggak disebutin, berarti tetap bukan apa ya dijadiin prioritas pilihan gitu. Sorry, gimana maksudnya? Boleh diulangi nggak? Ya, AFK. Maaf apa? Boleh diulangi nggak? Coba. Yang tadi yang meteorologis sama geologis tadi. Meteorologis. Ya, Ya. tadi. Kan sebenarnya itu salah, tapi
kalau diumpamain kayak di soalnya ternyata emang benar Ada. jenisnya meteor semua, tapi nggak disebutin di soal ada kata-kata meteora gitu. Jadi itu benar tapi memang bukan masuk di prioritas opsi jawaban. Iya, jadi kita berpacunya sama soal gitu ya. Oh, harus Walaupun ada. ini misal banjir itu semua ya. Karena apa? Karena ini juga kan sebagian besar gitu ya. Jadi kita Oke, langsung makasih. objektifnya ke soal gitu. Jelas ya, Oke, CC. makasih. CC bukan? Iya ya. Iya. Ya, jelas ya. Oke, kita ke nomor 4 tadi ya. Sekitar 16 juta. Yang sudah menggunakan smartphone kira-kira berapa gitu kan? Di sini persentase dari Kalimantan kan 52,12%. Sedangkan penduduk Pulau Kalimantan itu berapa? 16 juta. Berarti dikalikan 16 juta. Cuman ini dikaliin deh. Cuman nanti hasilnya juga sama, ketemunya 8,35. Bang Wen, upload rekornya jangan lama-lama Bang. Mau ngulang dari nomor 1 abisnya tadi telat. Sabar ya Nayara. Oke lanjut ya. Kalau kalian mau ngerjain juga bisa. Tapi hasilnya nanti sama kok 8,35 dan udah gue coba. Cuman gue mau bagi tips nih. Bukan cara cepat juga ya. Lebih ke arah Ya nggak asik nih, nggak cara cepat, nggak praktis. nggak semuanya harus cepat teman-teman. Nggak praktis. Sabar. Nggak ada cara yang praktis. Tapi lebih kita pakai logika gitu ya. Logikanya gini. Setengah dari 16 itu kan 8. Bener gak teman-teman? 8. Sedangkan di sini pilihannya yang 8 cuma 1. Itu langsung ketemu kan? Iya dong, langsung ketemu gitu. Kok harus setengah 16? Karena 50% itu kan berasal dari 50 kali 2. Kalau 100 dibagi 2 hasilnya 50. Jadi kita pakai setengah. Gitu gak? Babeh versus cara cepat. Waduh. Kita pakai logika ya teman-teman. Kan penalaran, jadi pakai nalar gitu. Jelas nggak tadi yang teman-teman? Jelas nggak? Kasih Bang. Ya, siap sama-sama. Jadi udah jelas semua ya di slide kita yang kali ini. Oke, nanti dikirim sama Kak Iben. Oke, kita move on ya ke soal nomor 2. Move on guys, move on. Yang nomor 2. Interpretasi data. Yang ini kan teman-teman bener nggak? Ya, yang ini ya. Oke, wait. Wah, kita boleh izin sebentar nggak buat ke WC? Ada kewajiban, bentar. Maaf banget ya teman-teman. Tulis apaan, Be? Parah. Beliau ini. Hmm, 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 hmm. Gue nggak anjing. Oke ya, gue lanjutin. Ya, seperti biasa, objektif ke... Ini nama kita.
objektif ke soalnya ya. Berdasarkan data tersebut, wilayah manakah dan wilayah mana tahun berapa produksi padi memiliki jumlah yang paling banyak? Udah ada yang jawab D. Kelas kompak kali ya. Oke, ada yang mau berpendapat gak? Masih cara kenapa jawabannya D? Saya Kak. Ya, silakan. Perkenalkan nama dulu tapi. Halo, nama aku Awa. Ya, Jadi tinggal dilihat aja sih dari tabelnya juga udah kelihatan kan dari produksi di 2020 di Jawa Timur itu paling besar gitu, 9,94 dibandingkan yang lainnya. jadi kamu langsung lihat tabel produksi, terus lihat di 2020-nya. Ya, kan bisa langsung lihat keseluruhan gitu sih Kak. Terus langsung tertuju ke situ karena emang paling besar aja sih. Ya, bener ya teman-teman ya. Astagfirullah. Sepakat nggak teman-teman? Tidak, King. Sepakat dong. Oh ya, ini kan pertanyaannya Jawa Timur pada tahun 2020. Setuju awal, ya setuju ya. Jadi jawabannya ini D ya. Nggak ada pertanyaan kan teman-teman di sini? Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Kenapa nggak E, Kak? Oke. King. Kenapa nggak E, Kak? Jawa Timur tahun 2021 ya. Kenapa nggak E? Oke, langsung kita jumlahin aja ya. Cinta. Karena selain di sini nggak ada angka yang meyakinkan dan gede. Kok dan gede? Terbanyak kedua. Ya setuju. Terbanyak keduanya itu dari mana teman-teman? Coba dijelasin dong. Ayo. Mau nggak? Apa kita yang jelasin? Dilihat dari belakang komanya Kak. Dari belakang komanya. Iya sih. Dilihat dari belakang komanya ini ya kan. Maksudnya kan. Ini 94. Ini 78. 61. 57. 68. Ininya ya. Sedangkan pada ini ya kalau nggak Jawa Timur tahun 2021 Jawa Timur ini kan itu kan 9,78 dibandingkan 0,94 gedean 94 gitu kan ya. Oke. Oke lanjut ke nomor 2 ya. Persentase produksi padi ketiga provinsi tersebut dibanding dengan produksi padi nasional. Ini jawabannya apa nih teman-teman kira-kira nih? Cinta. Bang, kalau ada soal percentage dan perbandingan dibagi. Persentase dan perbandingan ya. Iya, kalau perbandingan sih kadang dibagi ya. A dibanding B gitu kan. Kadang dibagi. Kalau selisih itu dikurangi gitu ya. Iya nggak teman-teman? Oke lanjut ke nomor 2 ya. Berapa persentase produksi padi ketiga provinsi tersebut dibanding dengan produksi padi nasional? Ketiga provinsi mana aja nih? Jawa Tengah. Sebentar. Hijau kali ya. Jawa Tengah. Tambah Jabar. Tambah Jatim. Dibanding dengan produksi padi nasional. Berarti dibagi nasional gitu kan. Karena persentase berarti dikali 100. Dijumlahin nih berarti. Pakai persentase tahun 2020. 2020 ini persentase 2020, 2021, dan 2022. Iya bang, itu gimana ya bang? Kan tahunnya banyak gak cuma satu. Oke, kita kerjain ya. Gua izin ngerjain dulu ya teman-teman. Silakan disimak ya. Berarti ini berapa nih? 9,01 tambah 9,48 tambah 9,94.
dibanding nasionalnya berapa? 50. 50 berapa nih teman-teman? 54,64 kali 100%. Lagi-lagi. Ini berapa nih jumlahnya? Bentar. Sorry. Jumlahnya dulu ya. 28,43 dibagi 54,64 kali 100%. Mungkin kalau kita mau ngerjain ini semua kan memakan waktu banyak ya. Jadi gue biasanya kalau gue sendiri itu ngira-ngira 28 buat sampai ke 54 itu kan nggak mungkin 3 kali ataupun lebih dari 50% gitu kan. 50 lebih dari 55% gitu nggak mungkin kan. Pendekatan 90/180 kali 100 kali. Iya, berarti 90/80/180 kali 100. Itu kan sama dengan setengah kali 100 kan? Iya gak? Jadinya setengah kali 100 ya 50%. Jadi gua rata-ratain aja ini paling biasanya gua gitu sih. Kayak ini paling 50%-an dan ternyata nggak terlalu jarak yang gua kira-kira itu nggak terlalu jauh dari realnya, dari hasil ininya. Ini kalau dikerjain kan hasilnya 52,03 gitu kan persen. Dan kita nggak jelas sekali lagi kita nggak mungkin ngerjain tiga semuanya gitu kan. Oke, ini untuk yang pertama ya 52,03. 52,03. Oke, ini untuk tabel yang nomor 1 2020. Itu 90/180 dari mana, Bang? Ya gue mikirnya setengahnya doang. Setengahnya kenapa? Nih, misal kalau 28 itu kan pasti 28 bagi kita sederhana ya, bagi 28 gitu kan. Itu kan 1. Itu nggak nyampe 2 bahkan. Itu cuma 2020 ya, keseluruhan teman-teman. Iya, per tahun. Dihitung aja. Ini udah dihitung teman-teman. Hitungannya ini nih. 28,43 kali 100% dibagi 54,64%. Hasilnya ini teman-teman 52,03%. Nah, gue tadi udah jelasin di sini kan, tahun pertama tahun 2020 hasilnya 52,03. Berarti salah satu oke. Mungkin di sini ada yang terlalu bersemangat dan ngerjain semuanya ya. Padahal menurutku hasilnya itu mirip-mirip teman-teman. Kenapa mirip-mirip? Karena di jumlah ini 9 kali 3 paling 27 dan ditambah ini berarti mungkin 28 gitu kan. Jadi nggak terlalu jauh dari ini. Nggak terlalu jauh dari ini. Kalau nggak terlalu jauh dari 50%, oke bentar ya. Dan kenapa gue langsung ngira-ngira 50%-an? Karena kalau di jumlah-jumlah ini nggak akan lebih dari 30-an. Kenapa gitu? Gua jumlahin dulu ya. 10 ini lebihnya. Ini kan 55. 7 9,62 tambah 9,57 9,68 tambah 2 tambah 8 10 7 1 6 3 8 10 28. Tuh kan 28,87 tambah lagi ya 80 sorry 9,11 9,61 9,78 ditambah 0,167851 10 18 28. Kalau yang ini tadi udah ketemu ya 28,43. Nah, dari hasil ini 28 28 28 hasilnya nggak akan jauh dari 52%.
mungkin ada 53%, dan nggak ada bahkan nggak nembus 53. Jadi hasil kalau ditambah 50 tambah 50 misalnya ya 51 tambah 52 tambah 51 lagi dibagi 3, itu hasilnya nggak akan jauh dari 51 ini. Gitu teman-teman. Jadi ngitungnya cuma salah satu aja. Oh, kalau efisien lagi-lagi ya. Kalau efisien menurutku iya. Kenapa cuma salah satu? Karena dari penjumlahan ini nih, teman-teman. Penjumlahan ini nggak terlalu jauh berbeda angkanya. Nggak terlalu jauh berbeda gimana? Ya karena selisihnya dikit-dikit doang. Nggak, misal ini 28, ini 30, ini 40 gitu. Jadi lebih efektif satu doang nggak apa-apa. Yo, sama-sama. Ya, tujuan gua ngitung semuanya ini, Bang, berarti kan di soal angkanya nggak yang mirip-mirip, ya itu terserah dari kita juga ya. Kalau nggak mirip-mirip soalnya riskan. Kalau ditebak itu agak susah gitu. Jadi alangkah baiknya sih ditambah semuanya gitu ya. Ini ya bias jadi, gue bias juga sih teman-teman. Itu namanya kalau menurutku ya alternatif lain gitu sih. Bukan cara cepat juga. Karena ya kalau kalian mau ngerjain tiga-tiganya akan lebih memakan waktu gitu kan. Kenapa yang dihitung per tahun? Karena selain data di sininya per tahun, ini ya per tahun, itu nggak mungkin kita campurin semuanya. Jadi kita per tahun gini satu-satu gitu. Dan gua ngitungnya per tahun kenapa? Ya karena biar kita tahu nih gimana cara ngerjain soal ini. Terus abis kita tahu, kita bisa ngerti nih cara cepatnya gimana. Bukan cara cepat, cara efektif gitu ya teman-teman. Kalau menurut gua, Bang, berarti kalau ya ya gitu ya. Gua di sini nggak apa ya, mengglorifikasi kata-kata cara cepat, tapi cara efektif di penalaran umum gitu ya teman-teman. Dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Ya nggak, bukan karena takut juga, emang karena nggak pakai cara cepat teman-teman. Takutnya nanti kan cara cepatnya gimana gitu kan, padahal kita nggak pakai cara cepat. Lanjut ya, nomor 3. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang luas panen pada 3 provinsi tersebut selama tahun 2020 hingga 2022? Mana nih, teman-teman? Dari Najwa C, dari Dorothea B. Coba Najwa mau itu nggak? Mau ngasih tahu nggak? Enggak, Gimana? Kak. B, Nggak B, apa-apa. B. Salah ketik. Salah Oh, salah ketik. ketik, siap, salah ketik. Teori salah ketik. Kenapa B, teman-teman? Gue langsung jelasin aja ya. Oke deh, ini kita tulis B. B, Jawa Timur memiliki luas panen yang lebih besar dibanding dua provinsi lainnya. Itu kenapa? Karena dari sini kan, teman-teman. Ya, kita ngelihatnya dari sini kan. Ya enggak? Dan dari produksi padinya juga gede gitu kan. Yoi. Cuman nggak bisa nih, nggak bisa diambil dari produksi juta per ton. Kenapa nggak bisa? Karena kesuburan ya, itu kan beda ya teman-teman. Dengan bukan efektivitas, namanya kualitas tanahnya kan beda. Jadi ada kemungkinan salahnya kalau kita hanya ngambil dari produksi gitu. Jadi amannya gimana Bang? Amannya lebih baik ngambil dari luas panen gitu. Luas panen ini ya. Yoi, sesuai soal. Lanjut nomor 4 ya. Nggak ada masalah ya nomor 3 ya.
Oke, aman. Ada tabel nih. Pengunjung, langsung soalnya. Berdasarkan tabel tersebut, berapa persentase ya lagi-lagi pengunjung kelas 11 pada bulan Februari dari total siswa kelas tersebut. Dari total siswa. Berapa nih teman-teman? A. Kenapa nomor 4 jawabannya A, teman-teman? Coba ada yang mau ini nggak? Gua Ya, namanya siapa, Bang? Hanif. Oke, Hanif. Gimana Hanif cara ngerjainnya? Itu kan jumlah siswa kelas 11 di bulan Februari kan 300. Terus jumlah semua siswa kan 1.200. Gini, Nah, terus ya dikali 100%. Nah, yaitu nolnya tinggal coret. Ya. Terus ya 100 bagi 4 kan 25. Nah, ya, ya itu. gini. Ya, benar. Teman-teman pada gini semua, sama. Aku enggak, Kak. Ya, yang enggak gimana nih? Kan itu kan dari total siswa kelas tersebut, bukan total seluruh siswa loh, Kak. Dari total siswa kelas tersebut. Ya, gimana? Ya, jadi Coba bukan dijelasin. kan dia total siswa seluruhnya kan 1.200. Nah, itu Ya, dari 1.200 itu dari 3 kelas kan, kelas 10, ya. 11, 12. Nah, makanya aku bagi 3 dulu baru dipersenin kayak gitu. Berarti 1.200 dibagi 3 nih, berarti 3-nya kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 gitu kan? Iya, 1.200 bagi 3 itu berarti 400. Terus iya, baru atasnya 300. Dikali bulan Februari kelas 100%. 11 300 dikali 100. 3/4 kali 100 hasilnya 75% gitu ya. Aku gitu, Kak. Iya. Oh ya benar teman-teman. Jadi jawaban nomor 4 itu yang D. Kenapa yang D, Bang? Ayo, kenapa yang D? Ya karena tadi. Oh ya sorry, nggak apa-apa Hanif. Perbedaan bagus, bagus, bagus. Ini fungsi DWU kali ini ya. Jadi kita bisa discuss gitu ya. 1.200 dari mana? Dari soal. Ya benar. Karena begini kalimatnya teman-teman. Ini keyword ya kalau kata gue ya. Keyword. Total siswa kelas tersebut. Bukan total siswa SMA Negeri 2. Gitu ya teman-teman. Udah jelas belum teman-teman di sini? Terkecoh. Yoi. Kurang fokus. Ya minum dulu Hanif. Karena memang ya PU ini musuhnya ya kadang kalau nggak kita salah ngitung ya kecohan seperti ini. Belum apa nih? Makanya tapi itu 400 tadi dari mana dah? 400 itu karena siswa SMA 2 Sukamiksu kan 1.200 ya. Karena siswanya 1.200 jadi karena ada 3 kelas, kelas yaitu kelas 10, 11, dan 12 ya dibagi 3 gitu. Gitu Nadine. Jelas nggak Nadine? Nadine dan Villa gitu ya. Kak, gue boleh nambahin nggak? Boleh, boleh, boleh. Kan tadi pada nanya kenapa dibagi 3 gitu kan? Siap. Karena di soalnya itu juga ada bilang sih 1.200 itu memiliki setiap kelasnya itu memiliki jumlah yang sama. Jadi 1.200 dibagi 300 gitu. Dari sini ya, jumlah siswa yang sama. Bentar. Setiap kelas memiliki jumlah siswa yang sama dari total siswa seluruhnya. Total 1.200 siswa. Dari sini ya, bener ya. Sorry, kali ini ada beda. Ada nanti kita bagi. Dibagi 3 bukan 300. Yang mana yang 300? Ya dibagi 3 benar. Ya. Yang mana 300 teman-teman? Nggak kelihatan. Coret-coretan dikirim.
Coretan dan recordnya nanti di share kok teman-teman. Jangan itu ya. Udah lanjut. Gimana? Sepakat nggak nih jawabannya D? Sepakat ya. 300 itu total free, bukan Februari guys. 300 itu pengunjung kelas 11 pada gua ulangi deh nomor 4. Berdasarkan tabel tersebut, berapa persentase pengunjung kelas 11 pada bulan Februari dari total siswa kelas tersebut? Pada bulan Februari di sini kelihatan kan? Pengunjung kelas 11 itu 300. Pengunjung 300 kan? Dibanding dengan total siswa kelas tersebut. Kalau kalian total siswanya berapa? 400. 400 itu dari mana, Kak? Dari total siswa SMA Negeri 2 Sukamiksu itu kan 1.200. Sedangkan dibagi 3 kelas. Kenapa dibagi 3 kelas, Kak? Kenapa dibagi 3 kelas gitu? 3 kelas gitu kan? Karena di sini ada 3 emang kelasnya, kelas 10, 11 dan 12. 400 dari mana? Nah, ya, ini. Terus di sini ada keyword nih. Setiap kelas memiliki jumlah siswa yang sama dari total siswa seluruhnya. Jumlah siswa yang sama. Berarti 1.200 dibagi ke 3 kelas dong. 3. 12 dibagi 3 berarti satu kelasnya 400, 400, 400. Kelas 10, 11, 11 dan 12. Gini. Jadi kenapa dibagi 3 ya karena emang jumlah kelasnya 3 tuh. 12 1.200 dibagi 3 berapa? 400. Woi. Yang bocor tolong matiin ya. Woi. Bocor sampai woi. Siapa nih? Ciao, bocor. 300. Lanjut ya. Pengunjung kelas pada bulan Februari, kelas 11 pada bulan Februari 300. Dari total siswa kelas tersebut, total siswanya berapa? 400. Karena yang ditanya persentase, berarti kita kalikan 100%. 3/4 gitulah ya, kita sederhanain. Dan hasilnya itu 75%. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Paham ya? Paham nggak? Paham dong. Iya dong. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan tabel tersebut, bulan apakah yang memiliki jumlah pengunjung paling banyak? Jumlah pengunjung. Kalau jumlah pengunjung udah kelihatan ya teman-teman. Berarti kita jumlahkan. Ketemu itu karena dijumlahkan. Benar nggak teman-teman? Berarti ini 7, 4. 490. 5, 8, 4, 8, 5. 5, 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 3, 4, 9. 3, 4, 5. 0, 1. 8. Maret 595. 0, 1, 8, 2, 3, 4. Persen. Dua, tiga, 4. Jawabannya maksudnya Bang. Ya, jawabannya berarti bulan Maret ya. Kenapa bulan Maret? Karena jumlah yang ditanyakan jumlah pengunjung. Terus di sini di konteks ini gimana nih cara ngitung jumlah pengunjung yang paling banyaknya? Jadi kita tinggal lihat bulannya, terus lihat ke bawah jumlah pengunjungnya, terus ditambahin, terus dibandingin dengan yang lain, yang paling banyak yang mana gitu kan. Dan di sini yang paling banyak yaitu bulan Maret dengan jumlah 595 gitu teman-teman. Jelas ya? Aman nggak teman-teman?
Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang paling benar? Astagfirullah, Allah maha benar. Tidak ada yang paling benar. E. Jawabannya E ya, 6. Ada yang punya jawaban lain, teman-teman? Atau ada yang mau ngejelasin kenapa jawabannya E? Boleh banget. Mrs. Shim, Raya, Naswa. Naswa mau jelasin nggak? Nazwa. Siapa Kak gue? Ya, siapa aja? Mau nggak? Apa? Bang, Ya. itu dilihat peningkatannya dari bulan-bulan, setiap bulannya untuk kelas 10 itu selalu mengalami kenaikan. Kalau berdasarkan data emang mengalami kenaikan semuanya dari 115 ke 135, 150 ke 135 ke 150, 150 ke 200, 200 ke 220. Jadi naik terus setiap Naik terus bulannya. gitu kan. Terus dari pilihan A, B, C, dan D ada kira-kira yang agak bener nggak menurut kalian, guys? Nggak ada kan ya? Oke, gue bahas jawabannya E ya. Gue bahas nomor A. Mei merupakan bulan yang memiliki jumlah pengunjung paling sedikit. Mei 490. Enggak, yang paling sedikit itu bulan Januari 480. Kemudian B, pengunjung perpustakaan di kelas 12 selalu mengalami penurunan tiap bulannya. Kelas 12 enggak, naik setak turun ya. Jadi enggak selalu turun. Yang C, Februari memiliki pengunjung yang lebih banyak dari Maret. Februari lebih dari Maret. Enggak ya. Mei dan Februari memiliki jumlah pengunjung yang relatif sama Mei, Februari. Jauh ya, teman-teman. Nah, di sini gua sambungin dengan yang tadi. Tadi kan di soal slide nomor 1, interpretasi nomor 1, ada kata-kata kan yang paling benar, mungkin benar, dan paling tepat ataupun kurang tepat, mungkin tepat gitu kan. Dan tadi karena kesimpulan itu kan kadang mewakili ya pernyataan yang paling tepat. Nomor 5E itu kan hanya mewakili satu. Kenapa hanya mewakili satu? Karena di sini pertanyaannya pernyataan yang paling tepat. Berbeda dengan tadi kesimpulan. Kalau kesimpulan kan mewakili semuanya, gitu ya teman-teman. Jadi barangkali ada yang bingung nih. Tadi Kak Wendy bilang di itu nomor 1 beda. Sekarang beda lagi itu kan. Jadi tergantung konteks soalnya. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 7 ya. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung tertinggi kedua pada tempat wisata tersebut terjadi pada hari apa gitu kan. Udah gercep aja nih. Jawabannya B. Ada yang punya jawaban lain, teman-teman? B. Oke, B. Mau nanya? Ya, silakan. Silakan. Ya, yang mau nanya silakan. Ya, gue sambil ngejelasin ya nomor 7. Berasal dari mana? Pada tempat wisata tersebut. Pada tempat wisata tersebut berarti kedua tempat wisata ya. Jadi karena kedua pada tempat, oh ya, pembacaan soal di sini juga kadang berpengaruh ya teman-teman. Jadi kita harus tahu maksud soalnya, jeda-jedanya gitu kan. Bukan Jumat, oke. Jumat jumlahnya ya berarti ya 460 Kamis 30 ini 086 bukan Jumat. Kenapa jawabannya bukan Jumat? Karena pada soalnya tertinggi kedua gitu ya. Ya, siapa tadi yang nanya? Ya, Didu ya. Tertinggi kedua.
Kalau soalnya tertinggi pertama mungkin jawabannya benar, jawabannya 460. Tapi karena soalnya tertinggi kedua, jadi jawabannya hari Selasa dengan jumlah 370. Gitu ya teman-teman. Oke. Aduh, kegocek. Ya itu, lagi-lagi. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Nggak ada kesulitan di nomor 7 ya teman-teman. Mungkin ya tadi cuman gocekan-gocekan dikit ya. Lanjut nomor 8. Berdasarkan data tersebut, berapa total pengunjung di tempat wisata air terjun dalam 5 hari? Waduh. Berarti jawabannya ya benar. Kenapa jawabannya asalnya dari mana gitu kan? Itu kita totalin dalam 5 hari, Senin sampai Jumat 5 hari ya. Berarti kita taruhkan, karena yang ditanya air terjun berarti yang dijumlahin cuma air terjun doang. Berarti 160 tambah 120 tambah 180 tambah 210 tambah 150 gitu kan. 0, 8, 13, 16, 2, 1. Itu 2, 3, 4, 8. Gitu ya teman-teman. Tinggal di total. Nah ya benar. Dua ya ini. Oke, jelas. Lanjut ke nomor 9 teman-teman. Berdasarkan langsung ke soalnya ya. SMA Negeri 1 Sukamiksu memiliki total 1.200 kelas 10, 11, dan 12. Jumlah siswa yang sama nih kayak tadi nih. Berdasarkan data tersebut, berapa banyak siswa SMA Negeri Sukamiksu yang ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum? Angkutan umum ditanya ini. A. Menarik. Kenapa jawabannya A, teman-teman? Ada yang mau? Aku Kak. Ya, silakan. Kan itu di situ 1.200 siswa, tinggal dikurangi sama 540, dikurang 300, sama dikurang 240, hasilnya angkutan umum, sisanya. 1.200 dikurangi jumlah siswa ini ya. Iya, jumlahnya itu 1.080. 1.080 dikurangi 120. Yuk. Sepakat ya teman-teman? Enggak. Oke, sepakat dong. Jawabannya sama. Oke, lanjut nomor 10. Nggak ada kesulitan nomor 9. Sulit. Cara cepatnya gimana, Bang? Cara cepatnya gimana, Bang? Nggak ada cara cepat, Bang. Oke, aman. Sip. Lanjut ya nomor 10. Pada kelas 12 terdapat 30% yang menggunakan kendaraan pribadi adalah siswa kelas 12. Berapa jumlah siswa kelas 10, 11 yang membawa kendaraan pribadi? Kendaraan pribadinya berapa nih? 300. Kita tulis di sini ya. Terus kita jawab. Kita jawab. Kali berarti ibu bapaknya. Saat ada motornya ya? Sorry, ada noise sedikit. 300 ya. Jumlah yang kendaraan pribadinya 300. Total kelas siswa 12-nya berapa? Itu kan 400. Gitu ya, teman-teman. Gitu ya apa? 30 dari 400. 30/100 dari 400 itu berapa gitu kan, teman-teman? Kan jawabannya 120. Ini yang dari kelas 12. Terus kira-kira kelas 10 dan 11-nya berapa gitu kan? Berarti 3 jumlah kendaraan pribadi, jumlah kendaraan pribadi (300) dikurangi siswa kelas 12-nya 120. Jadi jawabannya adalah 180 gitu ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Gimana teman-teman? Soalnya udah selesai ya. Dan waktunya juga 11.24.
6 menit lagi ya kita selesai ya. 400 dari mana tadi? Oke, 400 dari mana? Ada pertanyaan nih. 400 dari mana? Dari jumlah. Ya. 400 itu dari 1200 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kelasnya ada 3. Nah, kenapa dibagi 3 dan setiap kelasnya sama? Karena di sini ada klaim jumlah siswa yang sama dari total siswa seluruhnya. Setiap kelas jumlah siswanya itu sama gitu ya, teman-teman. Jadi sama rata gitu. Jelas gak, Indi? Semoga jelas ya. Oke, teman-teman, karena waktunya udah selesai ya, dan soal yang kita bahas juga udah selesai. Lagi dong Mas Wendy. Waduh, lagi. Mas Wendy. Mau lanjut apa udahan nih? Udahan ya, karena waktunya udah kelar. Ya, sama-sama. Masih Nanti sama-sama. yang ngajar matematika bukan Babe gitu. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Yang ngajar matematika Terima bukan kasih Babe ya. karena udah selesai. Ganti orang. Sebut namaku. Iya, tadi lupa absen ya kita ya. Mungkin next next kelas kita absen. Oke, teman-teman. Iya, ini ada Gasi, ada Kansa, ada absen 1 jam, ada Anissa, Rifa. Tapi ini kalau mau 2 jam juga bisa kita ada. Ini ada masih banyak soal pola barisan, silogisme ya. Ada Ajeng, ada Adek Sandy, ada Kon, ada adik, ada Nopa, ada Kinar. Waduh, cepet bener ini. Ada Ayam Goyeng, ada Lucu, ada aku, ada G-Drive, kan jangan lupa. Oh, jangan lupa maksudnya ya. Ada aku, ada jangan lupa kirim WA, ada Kay, ada makasih Mas, ada aku, ada Maya, ada Mio, ada Nai, ada Rivalja, ada Ciao Ciao, ada Dinda, ada Liana, Roga, Amanda, Mega. Waduh, Mega mana nih? Ada Suta, ada Mita, ada Dipsi, ada aku Bang Rafid, ada Pau, ada TK pakai Q, ada Aing, ada Dandi, ada Feby pacar Jaehyun, ada Pinky sambil live Anjir, TikTok, pacar Jaehyun gak jelas anjir. ada Vela, ada Bintang, ada Hamba Allah, ada Ija, ada aku, ada Nyongbang. Ah, anjir. Jawa. Ada Putri, ada Asep, ada aku cewek Marki, ada pacar Haechan, ada Sabrina, ada Florence, ada Bini Jaehyun Bang, ada Lala, ada pacar Win-Win, ada Asep, pacar Jamin, pacar Mingyu, Tingki, gue, aku Bang, Winky, cewek Jeno, Nazwa, ada aku belum. Apa Woi, tuh aku jangan belum? halu lah gitu. Jangan halu, kata Babe. Stop record dulu. Berhenti rekam. Ini kan.